Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang doa. Berbicara tentang doa. Di sini Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya doa yang bagaimana, yaitu doa dengan pergilah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Maka di tempat yang tersembunyi Dia akan membalaskannya kepadamu. Di sini ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama tentang pintu, yaitu hati, pintu hati kita. Bagaimana hati kita ini mau terfokus kepada Tuhan, menutupi dengan hal-hal dunia ini, kekhawatiran dunia. Dan yang kedua, kita mau belajar bagaimana Tuhan berbicara tentang pintu syarafiah, kamar kita sendiri. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan masuklah ke kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah di tempat tersembunyi. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mau terfokus kepada Tuhan. Melalui dalaman ruangan yang kosong, ruangan pribadi kita mau berdoa kepada Tuhan sehingga kita mau terfokus. Dan yang kedua, yang bagaimana tentang hati kita. Kita mau terfokus kepada Tuhan agar hati kita sungguh-sungguh. Pintu ini berbicara tentang bagaimana kita membuka hati kita atau menutup. Bagaimana kita membukanya untuk Tuhan dan menutup untuk hal-hal dunia yang kepentingannya. Di sini Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, hendaklah kita berdoa secara pribadi. Hendaklah kita masuk ke pintu kamar kita dan di situ kita berdoa di dalam ruangan, di mana kita bisa mengungkapkan segala apapun yang menjadi problema, masalah kita di dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudariku yang terkasih Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ungkapkanlah semua yang menjadi keluh kesah kita. Ungkapkan semua yang menjadi hal-hal yang ingin kita bicarakan. Seperti seorang anak kepada ayahnya. Bagaimana dia meminta sesuatu secara pribadi, saat dia memerlukan sesuatu yang membutuhkan hal tersebut. Dan di sini doalah yang menjadi pendorong, menjadi penyemangat kita. Karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Tanpa doa, iman kita sulit bertumbuh. Tapi kita berdoa, hendaklah doa secara pribadi agar kita lebih sungguh-sungguh. Biarlah perenungan firman Tuhan ini yang senantiasa menjadi kekuatan selalu bagi kita, untuk kita dapat membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, apa yang telah Engkau ajarkan bagi kami untuk kami berdoa dengan sungguh-sungguh secara pribadi kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, hubungan kami dengan Engkau semakin hari boleh semakin dikuatkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami senantiasa mendapat kekuatan baru, mendapatkan kekuatan yang selalu menguatkan kami untuk kami dalam penghiburan dan masalah, tekanan dan apapun itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.